Om Swastiastu. Dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai kebutuhan dan keinginan, seringkali keinginan-keinginan tersebut tidak dapat terpenuhi. Secara sederhana ataupun dari pandangan umum, tampaknya nuansa seperti itu adalah hal yang wajar dan alami. Namun kenyataannya, memang tidak semua keinginan dan harapan dapat terpenuhi. Bahkan jika harapan itu telah dijumpai, kita masih belum tentu bisa puas akan harapan tersebut. Kerap kali muncul di benak kita berbagai pertanyaan, apakah rahasia untuk meraih harapan dan kesuksesan itu? Dalam video kali ini, Hindu Times akan mencoba untuk membantu membelah rahasia yang bersifat misteri itu, yang terkadang tidak bisa dipikirkan dengan akal pikiran biasa. Sejak berdiri tahun 2014, Hindu Times telah berusaha memberikan konten-konten terbaik dengan tetap mengedepankan toleransi, kesesuaian dengan sumber kitab suci Weda, serta keharmonisan. Artikel-artikel dan konten video Hindu Times telah dijadikan referensi oleh berbagai kalangan dan diapresiasi bahkan dalam ranah antarumat beragama. Untuk mendukung kiprah kami dalam mengabarkan wawasan Dharma, kami mengundang partisipasi Anda untuk like, komen, dan subscribe, serta share konten ini kepada sanak keluarga dan orang-orang terdekat Anda. Segala bentuk dukungan yang Anda berikan adalah sebuah kontribusi besar bagi pengembangan riset kami lebih lanjut. Sadar ataupun tidak, setiap orang pasti menghadapi masalah maupun halangan dalam kehidupan. Masalah itu bisa berasal dari dalam diri sendiri, maupun dari luar diri sendiri. Bahkan, dalam kitab suci Weda, masalah juga bisa diakibatkan oleh kesalahan kita terhadap para dewa. Masalah yang berasal dari dalam diri, seperti rasa ego, iri hati, marah, benci, rasa semangat yang berlebihan, hayalan, kesedihan, dan sebagainya. Dari luar diri sendiri, masalah-masalah muncul sebagai bencana alam, bisnis yang tidak berjalan dengan baik, dan sebagainya. Masalah-masalah tersebut adalah salah satu wujud dari ketidakmujuran. Seringkali ketidakmujuran itu dianggap sebuah penderitaan. Karena itu dalam bahasa Sanskerta, ketidakmujuran atau penderitaan itu disebut dengan istilah klesa. Sering kita dengar lantunan doa mantra oleh para pendeta yang selalu menyebut sarwa klesa vinasanam, yang artinya kurang lebih, semoga segala ketidakmujuran atau penderitaan dimusnahkan. Di dalam ajaran agama Hindu, dijelaskan ada 3 jenis klesa. Yang pertama disebut adhyatmika klesa, atau gangguan yang disebabkan oleh diri sendiri. Ketidakmujuran yang lain adalah adidaiwika klesa, atau gangguan yang muncul akibat ketidakpuasan para dewa karena kesalahan kita sebagai manusia. Gangguan-gangguan tersebut datang sebagai bencana alam dalam berbagai wujud. Gangguan ketiga disebut adibautika klesa, atau gangguan yang berasal dari luar diri sendiri, yang disebabkan oleh makhluk hidup lain, apakah oleh manusia, binatang, dan lain sebagainya. Sebagai langkah antisipasi terhadap penderitaan tersebut, setiap orang perlu melakukan sesuatu yang mujur. Wujud dari pelaksanaan kegiatan yang mujur ini disebut dengan wastu. Oleh karena itu, dalam kitab suci Weda, terdapat satu bagian ilmu yang disebut sebagai wastu sastra. Wastu adalah segala sesuatu yang mendukung segala usaha atau kegiatan manusia untuk meraih kemujuran, baik itu yang bersifat material maupun rohani. Karena itu segala sesuatu apapun yang bisa mendukung keberhasilan dan kesuksesan yang dipandang baik secara material maupun rohani, juga disebut dengan wastu. Segala sesuatu yang memberikan kemujuran, keberuntungan baik badan maupun roh, juga disebut dengan wastu. Oleh sebab itu wastu sangatlah luas dan bersifat umum atau menyeluruh. Dan membaca kitab suci Weda adalah salah satu jenis wastu yang memberikan penyucian bagi sang roh atau jiwa. Ketika seseorang mandi dengan air yang bersih, menggunakan sabun, membersihkan badan yang bertujuan agar menjadi sehat, kegiatan-kegiatan tersebut juga adalah wastu. Ketika seseorang memakai masker pada masa pandemi, hal tersebut juga adalah salah satu wujud dari wastu. Bahan makanan yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang juga adalah wastu. Makan makanan yang suci atau prasadam secara teratur, serta tidur dengan cara yang teratur juga merupakan langkah-langkah dalam implementasi wastu. Rumah yang melindungi kita dari berbagai bencana ataupun berbagai hal seperti panas,
dingin, hujan, dan sebagainya juga merupakan wastu. Oleh karena itu membangun tempat-tempat ibadah, tempat tinggal, dan sebagainya juga dapat disebut dengan wastu. Sesungguhnya semua hal yang menguntungkan dan merugikan dalam kehidupan kita disebabkan oleh karma buruk di masa lalu. Apa yang pernah kita tanam, maka itulah yang kita tuai. Untuk mencari keberuntungan di dunia ini tidaklah gratis. Kita tidak bisa meraih kemujuran dengan cuma-cuma tanpa usaha. Setiap usaha yang kita lakukan untuk memperoleh kemujuran dalam hidup ini disebut dengan wastu. Logikanya, agar efek karma buruk kita di masa lalu dapat ditangkal, maka kita harus melakukan hal-hal yang mujur. Dengan kata lain, kita harus memupuk hal-hal yang mujur sebanyak-banyaknya setiap hari. Ini disebut sebagai wastu dosa niwarana atau penangkal hal-hal yang kurang mujur. Sebagai contoh dinyatakan dalam Wastu Sastra, yang adalah ilmu mengenai kemujuran hidup dalam kitab suci Veda, bahwa seorang perempuan tidak boleh duduk sambil berpangku tangan. Ini adalah salah satu tanda kemalasan dan ketidakmujuran. Duduk dengan berpangku tangan juga akan menjauhkan seseorang dari keberuntungan dan segala hal yang baik. Demikian pula seorang laki-laki hendaknya tidak duduk sambil melipat kakinya ke paha dan menggetar-getarkannya. Ini akan mengusir kemujuran dalam dirinya. Untuk meningkatkan kemujuran, kita harus lebih banyak melakukan hal-hal yang bersifat rohani. Usaha yang kita lakukan tidak hanya bersifat fisik atau material saja, namun juga spiritual. Ini disarankan dalam Wastu Dosa Niwarana. Tatkala seseorang diterjang berbagai penyakit, kesialan, ketidakstabilan emosi, dan berbagai prahara, maka ilmu Wastu Sastra menyarankan agar seseorang lebih banyak melakukan kegiatan rohani. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memperoleh kemujuran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah, seseorang hendaknya bersembahyang setiap hari sesuai dengan keyakinannya. Umat Hindu biasanya bersembahyang 3 kali sehari. Sedangkan umat yang beragama lain memiliki aturan persembahyangan yang berbeda-beda. Dengan bersembahyang setiap hari, kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyesali perbuatan-perbuatan kita yang buruk di masa lalu. Hal selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan mengucapkan mantra atau doa setiap hari. Ada banyak mantra dalam kitab suci Veda atau doa-doa pujian kepada Tuhan dalam kitab suci masing-masing agama. Di Hindu sendiri ada mantra-mantra yang bisa diucapkan sebagai sadhana atau kegiatan rohani harian. Mantra yang paling ampuh adalah nama suci Tuhan. Semakin jelas seseorang mengucapkan atau berjapa nama suci Tuhan, semakin baik efeknya bagi badan, pikiran, dan jiwa. Selanjutnya, untuk meningkatkan karma baik kita, rajin-rajinlah berderma. Berderma artinya memberikan sebagian penghasilan kita ke tempat suci. Kita hendaknya menyisihkan rejeki untuk berderma ke tempat suci dan kepada orang suci atau brahmana secara teratur. Ini disebut daksina. Daksina atau sumbangan kepada orang suci dan tempat suci hendaknya dilakukan pada hari-hari suci. Membaca kitab suci secara teratur di rumah juga merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan wastu. Setiap rumah hendaknya memiliki kitab suci yang dibaca secara teratur oleh anggota-anggota keluarga. Kitab suci Veda Bhagavad Gita misalnya, bisa dibaca secara teratur setiap hari. Bahkan dinyatakan dalam kitab suci Veda Gita Mahatmya, bahwa apabila Anda mengucapkan 1 ayat atau setengah ayat saja setiap hari, Anda mendapatkan karunia yang sama dengan penyelenggaraan korban suci besar. Kegiatan mujur yang lain yang dapat Anda lakukan adalah pergi ke tempat-tempat suci secara teratur. Jiwa kita memerlukan energi rohani agar dapat melalui samudra kehidupan yang ganas. Tempat-tempat suci memiliki energi rohani yang bisa meningkatkan daya jiwa Anda. Agar menjadi pribadi yang lebih positif, maka kita hendaknya bergaul dengan orang-orang yang berpikiran positif. Hindari terlibat dalam gosip, hate speech, atau pembicaraan yang tidak penting. Hindari juga bergaul dengan orang-orang yang pesimis, yang menjelek-jelekan orang lain, yang pikirannya selalu murung dan negatif. Hal penting lainnya adalah mengenai makanan. Untuk meningkatkan kesejahteraan rohani dan jasmani, makanlah makanan yang sehat dan rohani. Menurut ajaran Hindu, orang harus memperhatikan aspek spiritual dari makanan selain kadar gizinya secara material. Karena itu, makanlah makanan yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Apabila makanan yang kita makan tidak terjamin secara spiritual,
Ini akan sangat mudah mempengaruhi pikiran dan watak kita. Karena itu makanan dibedakan menjadi makanan dalam sifat kebajikan atau satwam, sifat nafsu atau rajas, dan sifat kegelapan atau tamas. Warna-warna pilihan juga menentukan wastu dalam kehidupan Anda. Ada warna-warna yang mujur seperti merah, kuning, oranye, ungu, dan putih. Hindari memakai pakaian yang didominasi oleh warna hitam. Jika Anda harus memakai setelan hitam, seimbangkanlah dengan warna-warna cerah yang lainnya. Satu hal yang tidak boleh Anda lupakan mengenai wastu adalah apa yang sering Anda tonton. Kurangilah menonton sinetron dan tayangan kekerasan. Sinetron bagikan gula-gula yang membuat mental Anda menjadi tidak baik. Terlalu sering menonton sinetron dapat mengganggu fungsi mental. Kadang kita terpengaruh oleh alur ceritanya dan berpikir bahwa hidup kita bisa seidealis itu. Sebagai gantinya, tontonlah acara yang mendidik. Pilihlah film dokumenter, cerita sukses, acara kreativitas, dan tayangan yang bisa menambah wawasan dan literasi Anda. Jika televisi tidak menyediakan acara bermutu seperti itu, matikanlah TV Anda dan bacalah buku. Hal terakhir yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan wastu dalam diri Anda dan kehidupan Anda adalah dengan selalu bersyukur. Ada banyak hal yang patut kita syukuri setiap hari. Anda masih bisa makan, masih sehat, masih bisa tidur nyenyak, memiliki anggota tubuh yang berfungsi dengan baik, serta memiliki keluarga yang utuh. Semua itu adalah hal sederhana yang sangat berharga dan patut disyukuri setiap hari. Janganlah selalu mengeluh tentang hal-hal kecil, karena itu akan mengurangi kemujuran Anda. Hari ini Anda dapat bekerja, Anda sehat, bisa makan dan minum, dan bisa tidur dengan nyenyak tatkala Anda lelah. Itu adalah hal-hal yang patut disyukuri, sebab ada jutaan manusia di belahan lain dunia yang tidak bisa mendapatkan hal itu setiap hari. Mengikuti aturan-aturan yang ada dalam wastu sastra bisa dikatakan adalah salah satu cara bagaimana mendidik diri kita sendiri untuk mendekati Tuhan. Bagi yang iman dan keyakinannya masih perlu ditingkatkan, mengikuti aturan dan petunjuk wastu sastra dimaksudkan agar bisa membantunya menjadi lebih baik dan pada saat yang sama tidak terkena reaksi dosa dari apa yang dilakukannya. Seperti halnya mempersembahkan makanan terlebih dahulu kepada Tuhan sebelum kita menyantapnya. Karena makan makanan suci adalah wastu yang dapat menyucikan diri dari reaksi dosa. Namun kita tetap harus mengingat bahwa wastu yang memberikan kemujuran untuk selamanya dengan pahala yang baik adalah kebersihan, kesucian, dan kejujuran. Sekian episode kali ini mengenai wastu. Sampai bertemu di episode-episode Hindu Time selanjutnya. Semoga Hindu senantiasa menjadi cahaya yang terang dan menjadi teladan bagi kedamaian, keharmonisan, kesucian, dan keberagaman dunia. Om Santi 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 Om.